Jangan ragu. Kalau kita semua melihat teroris itu seperti hafal Quran, penampilannya sangat solih sekali, penampilannya sangat bertakwa sekali. Bahkan sholat kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Sampai-sampai kata Nabi, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian akan minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka yang sangat tekun tersebut. Hanya saja kata Nabi, wa yaqtuluna ahlal Islam, mereka memerangi sesama orang Islam, mereka mudah menumpahkan darah, mereka merusak kesepakatan, la yafuna bi ahdin wala mitaqin, mereka merusak kesepakatan, mereka mengacaukan negara, mereka memberontak dengan pemerintah yang sah. Maka Nabi tegaskan dengan perintahnya, fa idza kharaju faqtuluhum. Mari kita catat kalimat ini, mari kita ingat-ingat perintah Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, kata Nabi, perangilah mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Maka apabila mereka sudah keluar, kata Nabi, maka perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, perangilah mereka. Sampai 3 kali disebutkan oleh Nabi. Jadi jamaah Jum'ah, bukan cuma Densus 88 yang wajib memerangi teroris. Kita sebagai umat Islam wajib memerangi teroris. Ada orang berbuat kriminal lalu mengatasnamakan keluarga kita yang terhormat, kita pasti marah. Ada orang berbuat kriminal lalu dia mengatasnamakan jihad, dia mengatasnamakan Islam, maka kita semua umat Islam wajib marah kepada mereka dan wajib memerangi mereka semua. Saya sangat kecewa sebagai umat Islam kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam tapi untuk membunuh orang lain, membuat kekacauan. Dan kita juga marah sebagai umat Islam kalau ada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh bangsa yang seolah-olah masih membela kegiatan terorisme. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensinyalir bahwasanya kelompok ini telah terkonfirmasi, telah muncul pada zaman ini. Apa sinyalemen yang telah disampaikan Nabi? Beliau bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang pada akhir zaman. Hadis ini didahului dengan fi'il mudhari'. Ini menunjukkan bahwasanya pasti akan keluar, pasti akan datang pada akhir zaman sekelompok orang. Al-ahdathul asnan, ciri-ciri mereka, usia mereka masih muda-muda, semangatnya membara, bahkan mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut kepada siapapun, bahkan tidak takut mati. Usia mereka muda-muda, sufahaul ahlam, tapi sayang, otak mereka rusak. Mereka merasa paling benar sendiri, lalu mereka mengkafirkan orang lain, dan mereka menghalalkan darah orang lain. Dalam terminologi masa awal, sahabat menyebutnya kaum khawarij. Dalam terminologi modern, kita mengenalnya dengan istilah teroris. Jadi teroris ini nyata adanya,
benar adanya, bukan isu yang diciptakan. Teroris ini benar-benar telah dinyatakan oleh Nabi akan muncul nantinya, di mana sufahaul ahlam, otak mereka sudah rusak, sudah dicuci otak mereka, sehingganya cara berpikir mereka salah, perbuatan mereka juga salah. Yaquluna min qauli khairil bariyah, mereka selalu berkata mengatasnamakan perkataan khairul bariyah, perkataan Nabi, atau dalam bahasa lainnya mereka menipu kita, karena mereka selalu mengatasnamakan Al-Quran, mereka selalu mengatasnamakan hadis Nabi. Mereka tampak bersemangat sekali seolah-olah mereka membela Islam. La yujawizu imanahum hanajirahum, padahal kata Nabi, iman mereka itu hanya di mulutnya saja. Iman mereka itu tidak melintasi kerongkongan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti anak panah keluar dari busurnya. Apa maksudnya? Hari ini mereka sholat bersama kalian, sholat dalam saf-saf kalian, tapi hari berikutnya mereka akan mengkafirkan kalian dan menghalalkan darah kalian sendiri. Wa yaqtuluna ahlal Islam, mereka tidak segan-segan membantai sesama umat Islam. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, maka kata Nabi, dimanapun kalian jumpai mereka, perangilah mereka. Jangan ragu, perangi mereka, basmi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena perjuangan memerangi teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nantinya. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan tercantum di dalam kitab Sahih Muslim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, agar kita tidak ragu, ada 3 ciri utama kelompok Khawarij. Ciri yang pertama, 1, wa yaqtuluna ahlal Islam, mereka tega menghalalkan darah sesama orang Islam. Mereka mengkafir-kafirkan sesama orang Islam. Seperti yang kita lihat di Timur Tengah, ISIS misalnya, yang tidak sepaham dengan dia maka halal darahnya. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mereka menghalalkan darah non-muslim. Padahal non-muslim, baik yang ma'ahid atau mu'ahad, atau non-muslim yang mustakman, yang berdampingan dengan kita, tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, barang siapa yang membunuh non-muslim, merusak gereja dan lain sebagainya, ngebom dan lain sebagainya, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya surga saja dia tidak akan dapatkan. Dan ciri yang ketiga kelompok Khawarij ini, mereka mendelegitimasi pemerintah. Mereka tidak mempercayai pemerintah yang sah. Dulu di zaman Nabi ada Dzulkhuwaisirah, dia tidak percaya dengan kepemimpinan Nabi. Dia tuduh Nabi tidak adil. Apa kata dia? Ya Muhammad, i'adil, wahai Muhammad, berbuat adillah. Padahal Nabi adalah manusia yang paling adil. Nabi adalah manusia yang paling bertakwa. Sampai puncaknya dedengkot Khawarij, yakni Abdurrahman bin Muljam, menghalalkan darah para khalifah kaum muslimin, dan dia membunuh Khalifah Ali karamallahu wajhah pada bulan suci Ramadan. Jadi ciri kelompok Khawarij ini, mereka selalu mengkafirkan pemerintah. Mereka tidak mengakui negara yang sah, termasuk dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.
Mereka tidak mengakui NKRI dan mereka mengkafirkan pemerintah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan, man mata laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintahnya, tidak mengakui kesetiaan kepada pemimpinnya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah, bukan mati dalam keadaan muslim. Selanjutnya jamaah Jum'ah rahimakumullah, agar kita tidak ragu dalam berperang melawan teroris ini, khatib tambahkan sabda yang berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tercantum dalam kitab Sahih Muslim rukun hadis 1773. Beliau bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka itu fasih-fasih membaca Al-Qur'annya, bahkan di antara mereka banyak yang hafal Al-Qur'annya. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, di mana bacaan Al-Qur'an kalian, kata Nabi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Bahkan disebutkan dalam sabda yang lain, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian, kata Nabi, akan minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Jadi jangan heran jamaah Jum'ah, jangan ragu kalau kita semua melihat teroris itu seperti hafal Quran, penampilannya sangat solih sekali, penampilannya sangat bertakwa sekali. Bahkan solat kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan solat mereka. Puasa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Sampai-sampai kata Nabi, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian akan minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka yang sangat tekun tersebut. Hanya saja kata Nabi, wa yaqtuluna ahlal Islam, mereka memerangi sesama orang Islam, mereka mudah menumpahkan darah, mereka merusak kesepakatan, la yafuna bi ahdin wala mitakin, mereka merusak kesepakatan, mereka mengacaukan negara, mereka memberontak dengan pemerintah yang sah. Maka Nabi tegaskan dengan perintahnya, fa idza kharaju faqtuluhum. Mari kita catat kalimat ini, mari kita ingat-ingat perintah Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, kata Nabi, perangilah mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, maka apabila mereka sudah keluar, kata Nabi, maka perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangilah mereka. Sampai 3 kali disebutkan oleh Nabi. Jadi jamaah Jum'ah, bukan cuma Densus 88 yang wajib memerangi teroris. Kita sebagai umat Islam wajib memerangi teroris. Ada orang berbuat kriminal lalu mengatasnamakan keluarga kita yang terhormat, kita pasti marah. Ada orang berbuat kriminal lalu dia mengatasnamakan jihad, dia mengatasnamakan Islam, maka kita semua umat Islam wajib marah kepada mereka dan wajib memerangi mereka semua. Saya sangat kecewa sebagai umat Islam kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam tapi untuk membunuh orang lain, membuat kekacauan. Dan kita juga marah sebagai umat Islam kalau ada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh bangsa yang seolah-olah masih membela kegiatan terorisme. Maka Nabi bersabda, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memerangnya pada hari kiamat nanti. Bahkan Nabi bersabda, sebaik-baiknya mati syahid adalah mati dibunuh oleh khawarij atau mati dibunuh oleh teroris.
maka bukan terorisnya yang mati syahid, tapi yang mati syahid adalah petugas Densus 88 dan setiap orang yang berjuang memerangi terorisme. Kesimpulannya, umat Islam tidak boleh bingung dengan berbagai macam aksi terorisme belakangan ini, tapi umat Islam harus memastikan diri. Mari kita bersama-sama perang melawan terorisme. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.